Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita Teorema Fundamental Pertama Kalkulus di subbab 4.3 untuk buku yang edisi 9. Mengingatkan kembali yang saya katakan di kalkulus 1 dulu, bahwa kalkulus adalah studi limit-limit. Banyak limit yang kita pelajari dan fokus dari kalkulus itu bahkan ada yang mengatakan adalah limit. Konsep limit bisa dikatakan ruh dari kalkulus. Dua konsep limit yang sudah kita pelajari ya, yang sangat penting adalah yang pertama turunan dari fungsi f yang didefinisikan ini seperti yang terlihat di screen, dan yang kedua, limit yang kedua yang sangat penting di kalkulus adalah limit yang mendefinisikan integral tentu. Dua konsep limit ini secara sekilas terlihat sama sekali tidak ada hubungannya. Nah, di bab ini kita akan tunjukkan betapa dekatnya dua konsep limit tersebut, yaitu turunan dan integral tentu. Lalu apa hubungannya dengan teorema fundamental? Jadi ceritanya sebenarnya dua orang yang sangat berjasa atas lahirnya kalkulus itu adalah Newton dan Leibniz. Maaf kalau tajwidnya salah ya, nggak tahu Leibniz itu orang mana, jadi cara bacanya gimana. Mereka menemukan hubungan erat antara dua konsep limit, yaitu si turunan dengan si integral tentu ini. Hubungan penting itu kedepannya sering dikenal sebagai teorema fundamental pertama kalkulus. Lah, itu yang akan kita bahas. Nah, mungkin dalam perjalanan mempelajari matematika, mungkin kalian sudah banyak menemui teorema fundamental. Misalkan teorema fundamental aritmetik yang mengatakan bahwa setiap bilangan bulat difaktorkan secara tunggal dengan bilangan-bilangan prima. Ada teorema fundamental di aljabar yang mengatakan bahwa polinom berderajat n memiliki n akar, termasuk akar yang kompleks ya, tidak pasti real. Kemudian ya banyak lagi mungkin teorema fundamental yang selama ini sudah kalian pelajari. Setiap teorema fundamental yang kalian pelajari itu, termasuk yang akan kita pelajari ini, harus dipelajari dan dipahami secara sungguh-sungguh dan selalu diingat karena akan kepakai terus. Nah, di akhir subbab 4.1 kemarin di luasan, kita telah membahas masalah kecepatan benda di waktu t, di mana waktu itu saya baca dulu. V-nya adalah Ft sama dengan 1/4 T pangkat 3 ditambah 1. Lalu kita tahu bahwa jarak yang ditempuh dari T sama dengan 0, dari 0 sampai 3, waktu itu 3 ya. Di catatan saya 3. Itu jarak tempuhnya adalah limit n mendekati tak hingga dari sigma, I-nya dari 1 sampai n gitu ya. N-nya mendekati tak hingga F, T, I, delta T. Waktu itu ketemu 129/16. Nah, itu di 4.1. Lalu kita menggunakan yang sudah kita pelajari di 4.2 integral tentu. Kita tahu bahwa jarak yang ditempuh dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 3 itu adalah limit n mendekati tak hingga sama I-nya sama dengan 1 sampai n dari FTI ya, delta T itu sama dengan integral tentu dari 0 sampai 3, batasnya 0 dan 3 dari Ft dt. Ini dari 4.2. Nah, karena kecepatannya positif untuk semua T tak negatif, untuk T-nya 0 dan seterusnya, maksudnya T-nya di bab 41, 42 kemarin tidak pernah negatif. Karena kecepatan positif untuk semua T tersebut yang saya bilang tadi, maka jarak tempuh selama waktu T sama dengan posisi. Jadi jarak tempuh sama dengan posisi. Karena kecepatannya positif, dia tidak mundur, tidak balik gitu. Jika kecepatannya negatif untuk suatu T, maka ya benda tersebut bergerak mundur pada saat si T tadi. Pada kasus ini jarak tempuh sudah nggak sama lagi dengan posisi benda. Jadi dia ke sana, misalkan arahnya ke sana.
Jadi jarak tempuh kalau ini titik 0, jarak tempuh dengan posisi ya sama kalau kecepatannya sama. Kecepatannya selalu positif. Kalau kecepatannya pernah negatif, jadi ke sana terus balik lagi ke sini. Tuh. Ini posisi bendanya di sini. Jadi seolah-olah dia jalan cuman segini. Padahal kalau dilihat ke sana terus ke sini gitu. Jarak tempuhnya pasti lebih panjang daripada posisi benda. Itu kita singgung di 4.2, jadi kecepatannya boleh negatif. Dengan logika yang sama, kita bisa menentukan jarak S ya, bergerak dari waktu T0 sampai bisa 0 sampai X. Formulanya adalah, ya hapus dulu biar nggak terlalu ribet. Sx sama dengan integral tentu dari 0 sampai x dengan f t dt. Ini mengadopsi yang di 4.2 tadi ya. Jadi Sx secara umum x. Jadi x-nya di sini. Tidak hanya 3, maksudnya kalau di 42 41 kan kasus khusus t-nya sama dengan 3 sampai t sama dengan 3 gitu. Pertanyaannya sekarang adalah, kita tahu di fisika itu turunan dari jarak tempuh atau dari S itu ya, asal kecepatannya positif, itu menyatakan kecepatan. Maka diperoleh S aksen X ini yang dari bawah ini adalah V. Siapa V? V itu adalah si Fx. V-nya adalah si Fx. Dengan kata lain, kalau kita tuliskan, saya hapus semua dulu aja wes. Kalau kita tuliskan turunan dari Sx, ya tulis Sx dulu, jangan terburu-buru. Dari Sx sama dengan turunan dari integral dari 0 sampai x, f t dt sama dengan fx. Ini akan menjadi pokok pembahasan kita di teorema fundamental pertama kalkulus. Apakah memang benar ini selalu terjadi? Nah, kalau beberapa kasus khususnya terjadi, ini tadi kita menggambarkan dari fisika ya, dari kecepatan, jarak tempuh, dan waktu. Oke. Kita mulai dari mana ini? Dari sini saya punya grafik seperti ini. Fungsinya adalah sepertiga T ditambah 2/3. Nah, saya punya AX. AX itu adalah wilayah, adalah daerah. Ya, tersita trapesium itu. Di bawahnya kurva F, di kanannya X sama dengan 1, di kirinya X sama dengan si X ini. Nggak usah X wes, biar nggak bingung. Ini adalah, mungkin ini si T, mungkin ini si Y. Jadi ini dari 1 sampai X begini. Jadi ini sumbu T namanya, ini sumbu T. Dari 1 sampai X. Intinya kita akan mencari luas dari trapesium berwarna kuning. Nah, fungsi yang kayak gini ini kita sebut sebagai fungsi kumulatif. Karena fungsi ini mengakumulasikan daerah di bawah kurva dari suatu nilai tetap. Dalam kasus ini adalah 1. Ke suatu variabel, dalam kasus ini adalah X. Jadi X-nya bisa dipindah-pindah, satunya tetap. Fungsi yang kita lihat ini adalah fungsi kumulatif dengan alasan tersebut. Bagaimana turunan dari AX? Jadi AX itu kan untuk X-nya berubah, dia nilainya juga berubah. AX itu jadinya ya suatu fungsi terhadap X, jadinya begitu. Dia luasannya menghitungnya terhadap T karena Ft. Tetapi karena X-nya bisa dipindah-pindah, maka AX itu adalah suatu fungsi terhadap X. Luas si AX adalah AX itu, AX adalah ya integral tentu dari 1 sampai X. Kita pakai begini langsung saja. Sepertiga T, ini ada T-nya, 2/3 dt, karena ini tadi sumbu T. Ini sepertiga T dari sini. Pada kasus ini kita bisa gampang hitung si AX-nya ya, karena dia bentuknya trapesium.
Jadi AX itu saya tulis agak kecil saja mungkin ya. AX itu adalah si integral tadi adalah X dikurangi 1 dari mana? Ini X dikurangi 1 dikali 1 ditambah 2/3 ditambah 1/3 X dibagi 2. Dari mana ini? Satunya dari sini, 2/3 ini, 2/3 ditambah 1/3 X itu karena ini tingginya ini. Luas trapesium kan begitu ya. Ini sama dengan, saya tulis di sono, 1/6 X kuadrat ditambah 2/3 X dikurangi 5/6. Nanti dihitung, disimplify, disederhanakan nanti ya, sampai ketemu nilai ini. Oke, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita kan mau mencari turunannya. Ya sudah, diturunkan. A prime X adalah, itu kalau kita turunkan dia menjadi, oke lah saya tulis dulu 1/6 X kuadrat ditambah 2/3 X dikurangi 5/6 sama dengan 1/3 X ditambah 2/3. Dengan kata lain, kalau kita tuliskan d/dx dari ininya 1 sampai X, kemudian ini adalah 1/3 X, 1/3 T ditambah 2/3 dt sama dengan, nggak cukup, sama dengannya saya taruh sini, 1/3 X ditambah 2/3. Wah, ini kok mengarah ke yang tadi ya. Mana sudah saya hapus, mengarah ke yang tadi. Jadi yang di sini cuman saya ganti si T-nya dengan si X-nya. Jadi ini tadi yang saya lakukan, ternyata sudah saya buat. Oke, kita lanjut saja. Jadi ternyata ini dengan ini ya sama, cuman ganti T dengan X. Ini cuman contoh, nggak bisa kita generalisir seperti itu ya. Tujuan kita nanti untuk menunjukkan bahwa ini sesuatu gitu ya, nggak harus satu, dari F T dt itu sama dengan Fx ini. Untuk saat ini contoh yang pertama ini sudah mengikuti ini. Apakah ini berlaku untuk semuanya? Kita lihat contoh selanjutnya yang ada kurvanya ya. Kalau tadi kan trapesium ngitungnya enak. Saya mendefinisikan suatu daerah BX sebagai luasan di bawah kurva Y sama dengan, ini sumbu Y sama dengan FT, FT-nya adalah T kuadrat. Kemudian di atas sumbu T, ini maksudnya daerah si B tadi itu ya, di atas sumbu T, di kanannya 0, T sama dengan 0 maksud saya, di kirinya T sama dengan X. Jadi dibatasi oleh 4 ya. Jadi si T, si kurva, kirinya adalah T sama dengan 0, kanannya adalah T sama dengan X. Dibatasi 4 hal. Ini luasnya bagaimana? Ya integral tentu dari 0 sampai ke X dari si Ft tadi, menurut yang sudah kita pelajari di bab 4.2 integral tentu. Ft-nya ini T kuadrat 0 sampai X jadi T kuadrat dt ini loh. Nah, bagaimana kita menentukan luasnya? Nggak seperti trapesium yang gampang. Bagaimana kita menentukan ini? Oke, yang akan kita lakukan adalah menggunakan jumlah Riemann seperti yang ada di integral tentu. Di sini saya akan mempartisi dari 0 sampai X ini menjadi N partisi, dan saya mau gampangnya saja. Dari 0 sampai X ini akan saya partisi N partisi dengan lebar partisinya sama. Saya sebut delta T. Mau nggak sama juga nggak apa-apa. Misalkan kalian berpendapat kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu ya. Kalian mempersulit diri sendiri ya, silakan. Saya memilih partisinya karena di Riemann itu partisinya boleh sembarang. Kalau sembarang itu kan berarti sama juga nggak apa-apa. Jadi saya pilih yang sama.
Karena dari sini ke situ itu adalah X, maka delta T, kalau ini saya bagi N ya, dia adalah X dibagi N, atau X dikurangi 0 dibagi N. Oke. Lalu saya pilih, kan tadi ada partisi-partisi ya. Jadi ini dulu ya. TI-nya adalah 0, 0 itu karena 0-nya di sini, ditambah I delta T. Saya harap ini saya nggak perlu menjelaskan terlalu mendalam, karena ini sudah sangat sering disinggung di bab integral tentu. TI-nya adalah seperti itu. Oke lah, untuk pemanasan saya jelaskan sedikit. Jadi kalau di sini 0, di sini delta T, di sini juga delta T semuanya sama. Ini panjangnya sama, harusnya gambarnya memang nggak sama, kayak ini lebih pendek. Ini adalah ya delta T, ini 2 kali delta T, ini 3 kali delta T, karena delta T ditambah delta T ditambah delta T. Sehingga di partisi ke I, dia ini kan T0 ya, ini T1. Di partisi ke I atau titik ke I, belum ke partisi ya. Titik ke I adalah ya I kali delta T. Ininya ditambah 0 karena 0-nya di sini tadi mulainya di 0. Siapa delta T? Delta T adalah X dibagi N, sehingga I dikali delta T adalah I dikali X dibagi N. Oke, langkah selanjutnya adalah jumlah Riemann yang kita peroleh. Ini kan harus kita bangun seperti ini dulu. Fxi dikali delta Ti ini sebenarnya hanya saja karena delta Ti itu sama dengan delta T, jadi mau I-nya berapapun dia sama. Saya kasih nama delta T sajalah. Delta T1, delta T2, delta T3 itu sama semua. Saya beri nama delta T, yaitu si X per N tadi. Itu, jadi nggak saya tulis I-nya di sini. Kemudian dia adalah sama dengan, kita tuliskan Fx ya, Xi-nya. Xi-nya adalah I dikali X per N. Dari mana? Ini harusnya T ya. T gitu aja. T. Ini harusnya TI. Sama dengan itu. Selanjutnya kita peroleh nilainya adalah ini. Kalau ada seperti ini masa depan cerah, kalian sudah tahu ini kuadrat ini berapa kalau I-nya digerakkan dari 1 sampai N. Kemudian kita jumlahkan, dia hasilnya adalah itu. Ini ya, adalah yang ini. Sehingga kita peroleh integral tentunya dari 0 sampai X, yaitu limit dari N mendekati tak hingga dari yang sudah kita peroleh tadi, dari jumlah Riemann ini. Nah, ini yang benar ya, TI bukan XI. Dia adalah, kita tulis ulang, kemudian kita ambil untuk N mendekati tak hingga, nilainya adalah X pangkat 3 dibagi 6 dikali 2. Dari mana tahu ini 2? Itu teknik yang sangat dulu sekali ya, jangan dijelaskan sekarang, nanti waktunya habis untuk menjelaskan sesuatu yang sudah jelas, yang sudah pernah dipelajari. Ya, dibagi saja semuanya dengan pangkat 3, dibagi dengan pangkat 3, N pangkat 3, N pangkat 3, ketemulah ini limitnya menuju 0 semuanya kecuali si 2 ini, jadi 2-nya tinggal di sini. Oke, singkatnya begitu. Sehingga kita peroleh integral tentu atau luasnya si B lah, atau si Bx itu adalah X pangkat 3 dibagi 3. Lalu turunannya siapa? Turunan dari ini, yaitu turunan dari ini berarti ya, X pangkat 3 dibagi 3 kalau diturunkan terhadap X ya, adalah, kalau diturunkan terhadap X ya, adalah X kuadrat. Loh, kok sama lagi? Di sini X kuadrat, di sini T kuadrat, di sini X kuadrat, tinggal ganti T dengan X. Jangan-jangan memang secara umum begitu ya. Ini dari sesuatu sampai X, dari Ft dt sama dengan Fx, tinggal ganti saja si T-nya jadi si X. Jangan-jangan seperti itu. Sudah 2 contoh yang kita tunjukkan tadi. Ini ada penjelasan tambahan ya yang ada di buku ya. Misal kita akan gunakan suatu kuas ajaib ya, kuasnya Doraemon, kuasnya kuas dinamis saya sebutnya begitu.
untuk mengecat area di bawah kurva ini antara si A dan si B. Jadi di sini saya gunakan si kuas tadi untuk mengecat ini. Dia dinamis. Kenapa? Dia dinamis karena si kuas tadi lebarnya bisa mengecil, bisa melebar gitu ya, untuk mengecat dari kiri ke kanan di kurva yang saya maksud tadi, di daerah yang saya maksud tadi. Jadi lebarnya itu adalah si FT untuk T-nya dari si A sampai si B tadi. Jadi gambarnya begini. Nah, kuasnya itu bisa melebar seperti itu, menyesuaikan tingginya kurva. Nggak realistis ya. Ya, tapi nanti arahnya memang kita mau ke laju ya. Jadi dengan analogi ini, daerah terakumulasi sebenarnya adalah ya daerah yang dicat, dan laju akumulasinya apa? Laju akumulasi adalah laju saya mengecat. Gitu. Laju, kalau ngomong laju berarti ingatnya adalah turunan pertama ya. Jadi ini saya hubungkan dengan yang di fisika dulu. Seperti yang kita tahu bahwa laju mengecat sama dengan lebar dari kuas. Tadi definisinya adalah seperti itu. Kuasnya bisa melebar, bisa menyempit. Yang dalam hal ini adalah tinggi dari fungsi. Atau kita peroleh kesimpulan laju akumulasi saat T sama dengan X itu sama dengan nilai fungsi terakumulasi saat T sama dengan X. Nah, ini sudah mengarah ke situ ya. Laju dari akumulasi saat T sama dengan X, entah ini mulainya berapa ya, adalah nilai fungsi terakumulasi saat T sama dengan X. Adalah seperti ini. Ini menurut gambar, menurut dua contoh mengarah ke sini. Menurut analogi kuas ini juga mengarah ke sana. Jangan-jangan memang begitu ya. Nah, pernyataan ini yang barusan saya katakan tadi ini adalah teorema fundamental pertama kalkulus. Tapi harus kita buktikan, nggak bisa kita buat analogi-analogi seperti itu. Menjadi fundamental karena pernyataan ini menghubungkan antara turunan dengan integral tentu, yang merupakan limit paling penting tadi yang saya bilang yang pernah kita pelajari di kalkulus sampai saat ini. Inilah teorema fundamental kalkulus 1. Saya berikan tanpa saya berikan bukti. Saya berikan teorema tanpa saya berikan bukti. Karena untuk membuktikan ini harus kita peroleh dulu beberapa teorema yang lain ya. Untuk saat ini dipercaya dulu bahwa memang yang tadi kita curigai memang benar adanya dan terbukti. Bukan karena dua contoh tadi plus analogi kuas ya, tetapi karena ini sudah terbukti secara matematis bahwa memang turunan terhadap X dari integral tentu dari A sampai X dari si Ft ini adalah Fx. Selanjutnya adalah sifat perbandingan, teorema lagi ini. Jika f kita integralkan di AB, jadi dia di AB terintegralkan, maksudnya terintegralkan itu dia ada integralnya. Ya, bisa dicari integralnya. Dan saya punya sifat si f dan g tadi, fx itu selalu tidak lebih besar daripada gx. Sama dengan mungkin, tetapi lebih besar tidak mungkin si f ini. Memang definisinya begitu. Untuk setiap x di interval AB tadi. Maka kita peroleh integral tentu dari A sampai B dari f itu pasti tidak lebih besar daripada integral tentu dari A sampai B dari si gx. Secara intuisi, secara gambaran begini ya. Ini adalah punyanya si G. Kebalik ya. Yang ini harusnya F ini. Sebentar saya terus dulu. Ini si Fx, yang ini si Gx. Jadi Gx-nya selalu tidak lebih kecil daripada si F. Jadi luasan di bawah kurvanya pun juga begitu. Pasti juga lebih besar yang punyanya si Gx tadi.
Atau dalam bahasa yang kurang formal kita katakan bahwa integral tentu itu mengawetkan ketaksamaan, mungkin di beberapa kuliah yang lain kalian akan sering mendapatkan istilah mengawetkan ya. Mengawetkan itu nggak pakai formalin, mungkin masih semester 2 masih jarang mendengar kata mengawetkan ya. Mengawetkan itu maksudnya jika f itu kurang dari sama dengan gx, maka di integralnya pun dia juga kurang dari. Itu berarti si integral tentu tadi mengawetkan ketaksamaan, tetap kurang dari. Kalau suatu fungsi P itu mengawetkan kesamaan misalkan, jadi jika A sama dengan B, maka si PA sama dengan PB. Jika dia mengawetkan ketaksamaan misalkan, maka jika A kurang dari sama dengan B, PA pun juga kurang dari sama dengan PB. Maksudnya begitu mengawetkan itu. Jadi jangan mikir formalin atau yang lainnya. Teorema selanjutnya tentang keterbatasan. Ini straightforward sekali ya, nggak usah saya sampaikan juga buktinya, mungkin nggak perlu. Jadi ada suatu fungsi f diintegralkan dan f itu punya batas atas yaitu si m besar ini. Artinya di sini adalah grafik fungsinya. Grafik fungsi ini tidak pernah lebih dari suatu nilai. Jadi nilainya adalah si m ini di atas ini. Artinya si f ini nggak sampai tak hingga gitu loh. Terbatas itu maksudnya begitu. Kemudian dan dia juga tidak pernah kurang dari suatu nilai. Jadi dia punya batas bawah. Maka M dikali B dikurangi A, siapa itu? Dia adalah ini B dikurangi A, ini M kecil. Itu kan berarti luas dari persegi panjang yang ini. Pasti kurang dari sama dengan integral tentu dari A sampai B dari si fx, yaitu si ini. Dan si integral tentu tadi pasti tidak lebih dari M, M-nya M kapital, dikali B dikurangi A, yang merupakan luas dari persegi panjang yang besar ini. Jadi nilainya pasti di antara ini dengan itu. Itu adalah teorema keterbatasan. Selanjutnya adalah ini sering kita temui tentang integral itu suatu operator linear. Dulu kita tunjukkan bahwa integral tak tentu adalah suatu operator linear. Operator linear itu maksudnya adalah saya mau f itu nanti takut sama dengan ini. Saya punya h itu suatu operator linear atau suatu fungsi linear jika untuk setiap A, B di domainnya si H itu ya, domainnya si H, maka kita peroleh dan si K-nya misalkan adalah suatu konstanta, suatu bilangan, H A ditambah B itu sama dengan HA ditambah HB. Begitu juga analog ya, kalau pengurangan berarti juga begitu. Dan H dikali KA untuk A-nya unsur untuk A-nya tadi unsur di domain, K-nya adalah suatu bilangan real, dia adalah K dikali HA. Kalau H itu memenuhi unsur ini, untuk memenuhi sifat ini kita sebut H itu adalah suatu fungsi linier. Nah, karena integral itu adalah suatu operator, ya bisa dipandang sebagai fungsi lah, dia fungsi. Misalkan kalian mau ngomong int misalnya gitu ya, int yang pertama masukannya adalah si f, kemudian batas atasnya dan batas bawahnya dan batas atasnya begini. Tapi dinotasikannya pakai ini gitu, tuh kan sudah kayak fungsi tiga input, 3 variabel, atau ditambah lagi diintegralkan terhadap apa? Terhadap x, berarti suatu fungsi 4 variabel. Tapi notasinya gampangnya begini saja. Oke, kita skip saja ya buktinya, karena ya untuk latihan sendirilah terlalu straightforward. Kita cepat-cepat saja. Contoh teorema fundamental 1, teorema fundamental kalkulus 1.
tentukan ini. Jadi ada berapa soal ini? 1, 2, 3, ada 3 soal. Yang pertama dari teorema fundamental kalkulus 1 kita peroleh dia, ya tinggal kita ganti saja si T-nya dengan si X. Itu sudah kita tunjukkan. Halal, karena sudah ada teoremanya ya. Kita halal ngomong begitu. Yang kedua sama, kita ganti saja T-nya dengan X karena sudah kita peroleh teorema tadi. Bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 ini saya harap tidak menjadi masalah ya. Karena di sini kan U, Pak. Nah, mau U, mau T, mau misalkan P, Q kan sama aja, dia cuma variabel. Yang mungkin agak perlu kita otak-atik adalah ini. Biasanya atau yang di teorema itu X-nya jadi batas atas. Ini kok sekarang jadi di bawah. Gimana cara kita agar bisa mengikuti teorema yang ada? Caranya ya dibalik saja, batas atas jadi batas bawah jadi batas atas. Tetapi harus dinegatifkan, itu teorema yang ada di integral tentu di bab 42 yang sudah dipelajari. Jadi apa saja biar cerah. Nah, kemudian min satunya ini, minnya ini bisa keluar, jadinya di sini tinggal kita punya ini. Sekarang sudah cerah ya, X-nya sudah di atas. Di sini si A-nya adalah 4. Sehingga tinggal kita ganti saja si U menjadi si X. Nah, diganti gitu ya, asal ganti boleh karena sudah ada teoremanya. Selanjutnya, tentukan turunan dari integral ini dari 1 sampai X kuadrat 3T min 1. Gimana? Langsung diganti saja. Nah, hati-hati. Di sini bukan X tapi X kuadrat. Gimana terus caranya? Di sini diminta pakai 2 cara. Oke lah, kita akan pakai 2 cara. Misal U sama dengan X kuadrat. Oh ya, pakai 2 cara itu cara apa? Cara pertama yang akan kita gunakan adalah menggunakan teorema fundamental pertama kalkulus yang tadi sudah kita pelajari ya. Tapi ada kendalanya tadi, harusnya X tetapi X kuadrat. Kan kita atasi masalah ini menggunakan, kepikiran nggak ya? Menggunakan aturan rantai. Jadi yang di dalam kurung itu nanti yang di sini akan kita otak-atik lah. Oke, perjalanannya kita misalkan U-nya itu adalah X kuadrat, sehingga ini si X kuadratnya saya ganti U. Ya. Ini saya ganti U. Itu aja yang diganti. Iya. Efeknya adalah di sini. Kalau menggunakan aturan rantai, kita mau menurunkan ini, ya kita turunkan dia terhadap U, kemudian yang U tadi diturunkan terhadap X. Jadi kalau kita mau menurunkan si FU ya, sesuatu terhadap si FU gitu terhadap X, ya kita turunkan saja si FU tadi terhadap U. Kan biasanya kalau FU terhadap U itu gampang ya. Kemudian harus kita kalikan dengan turunannya dia terhadap X. Biar apa? Biar jadi dFU per dX. Ya, ini kan nanti jadi dalam tanda kutip bisa dicoret dengan aturan pencoretan yang enggak sembarangan ya. Nanti dikira DU itu suatu variabel yang biasa. Dia adalah suatu diferensial. Oke, aturan rantai yang dimaksudkan adalah itu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menurunkan dia terhadap U, lalu mencari turunannya U terhadap X. Sehingga kita peroleh ini 3U dikurangi 1. Dari mana tahu? Lah ini kan cuma U saja. Ini diturunkan terhadap U. Menurut teorema fundamental yang pertama, kita akan peroleh ini si T-nya diganti dengan U saja sudah cukup. Kemudian turunan dari U terhadap X, X kuadrat terhadap X adalah 2X. Sehingga kita peroleh yang kita cari adalah ini. 6X pangkat 3 dikurangi 2X.
Cara yang kedua adalah dengan menentukan integral tentunya. Saya tentukan dulu integral tentunya, terus kemudian baru saya turunkan. Jadi gini ya, gimana cara menentukan integral tentu ini ya? Kok kayaknya repot pakai jumlah Riemann? Pakai apa? Lagi-lagi karena ini cuma trapesium, ya gampang saja ya. Perhatikan kalau di sini 1, sebentar, ganti warna dulu. Kalau di sini 1, di sini pasti 1,2. Dari mana? 3 dikali 1 dikurangi 1. Ya, sama dengan 2. Jadi titik di sini pasti 1,2. Kalau di sininya adalah x kuadrat, maka pasti di sini adalah titik x kuadrat, 3 dikali x kuadrat ditambah 1, jadinya ini. Oke, karena dia trapesium, maka luasnya adalah ini. Nah, bisa dicek sendiri. Bisa dicek sendiri nanti, gampang aja kok. Sehingga kita tulis dulu, jangan diturunkan dulu. Sehingga integral tentunya, kan tadi saya bilang cari dulu integral tentunya baru diturunkan. Integral tentunya adalah ini. Lalu kita turunkan terhadap x, dia hasilnya adalah berapa? Dia hasilnya 6x pangkat 3 dikurangi 2x, yang sama dengan yang kita peroleh dengan teorema fundamental pertama tadi. Selanjutnya, lagi-lagi kita hubungkan dengan fisika ya. Posisi sebagai kecepatan terakumulasi. Jadi ada suatu benda yang di titik asal saat T sama dengan 0. Maksudnya posisi saat T sama dengan 0, dia posisinya dimanapun, anggap dia adalah titik asal. Maksudnya begitu. Jadi seumpama disebut S0 sama dengan 0 posisi awal. Kecepatannya dalam meter per sekon adalah ini. Ini seperti di 4.1, 4.2 ya. Copy saja ditaruh sini. Kecepatannya adalah ini. Dia dari 0 sampai 20, T per 20, dari 40 sampai 60 ini harusnya ya. Adalah 2 kecepatannya. Dari T, untuk T-nya 60 ke atas, kecepatannya adalah 5 dikurangi T per 20. Jika memang terjadi, kapankah benda tersebut kembali ke titik asal? Jadi dia kalau kecepatannya negatif, dia kan balik. Nah, pernah nggak dia kembali ke titik asal gitu? Kalau kita lihat, ini adalah grafiknya. FA itu misalkan saya definisikan sebagai integral tentu dari 0 sampai A. A-nya ini bisa digeser-geser, A-nya variabel. Adalah ini integral tentu dari kurva VT ini, kurva kecepatan ini terhadap T, integral tentu dari 0 sampai A. Itu adalah CFA. Sehingga kalau kita lihat di sini pas 0-nya itu adalah pas 100. Loh kok bisa? Kok bisa tahu? Ya kalau dia 100, dia kan mengikuti yang bawah ini. Ini tadi 60 ya. Jadi 5 dikurangi 100 dibagi 20 sama dengan 0. Jadi dia di titik 0 saat 100. Jadi saya potong saja. Dari 0 sampai 100 kan di sini terlihat dia luasannya positif ya. Sedangkan dari 100 sampai A ini negatif. Yang harus kita cari adalah cari suatu nilai A sedemikian sehingga luasnya si A1 ini sama dengan si A2 ini. Karena si A2 tadi ini nilainya negatif ya. Nilai integralnya yang negatif, kalau luasnya enggak negatif. Maka luas totalnya nanti integral tentunya adalah A1 dikurangi A2. Nah, kalau A1 sama dengan A2, nanti kan sama dengan 0. Gitu. Nah, berarti kita bisa saja. Dari 0 sampai 100, kita cari integral tentunya. Dari 100 sampai A, kita cari integral tentunya. Bersihkan dulu. Ini, oke, saya harap ini tidak susah ya.
Jadi dari mana setengah kali 40 kali 2? Kalau ini kita lihat ini adalah suatu segitiga. Kesininya 40, tingginya 2, setengah kali alas kali tinggi. Nih. Terus kemudian yang di sini ini adalah persegi panjang. Yang lebarnya adalah 20, tingginya adalah 2. Jadi 20 kali 2. Yang ini segitiga, alasnya 40, tingginya 2. Jadi setengah kali 40 kali 2. Seperti itu. Nah, atau langsung saja lah Pak, ini kan trapesium. Sudah ketahuan tingginya ini 2, yang ini 100, dan yang atas ini adalah 20. Nah, ya enggak apa-apa lah, boleh seperti itu. Jadi langsung 60 dikali 2 gitu. Terus kemudian yang kiri ini masih dalam bentuk integral tentu, begini notasinya. Jadi 120 ditambah ini. Dari mana tahu ini? Kalau di sini A, sedangkan di setelah 60 itu kan dia formulanya adalah 5 dikurangi T per 20. Kalau T-nya sama dengan A, ya berarti 5 dikurangi A per 20. Jadi koordinat titik ini adalah A, 5 dikurangi A per 20. Jadi tingginya ini adalah 5 dikurangi A per 20. Ininya adalah A. Luasnya setengah kali A dikali 5 dikurangi A per 20 sama dengan ini. Oke, di sini A, bukan A ya. Ini A dikurangi 100. Karena A di sini itu ya suatu bilangan, artinya kalau A-nya 160, ya berarti yang 160 ya segini ini. Jadi kalau segini saja ya A dikurangi 100. Oke, bersihkan sehingga kita peroleh nilainya adalah ini. Suatu fungsi terhadap A seperti yang diduga, seperti yang diharapkan. Pasti dia suatu fungsi terhadap A. Tidak mungkin suatu bilangan gitu, wong A-nya bisa berubah kok. Nah, terus di sini kita peroleh FA, yaitu dari 0 sampai A tadi, dia akan bernilai 0 saat ininya sama dengan 0. Kan FA ini tadi ya. FA itu adalah luas dari sini sampai sini. Dari 0 sampai si A tadi. FA akan bernilai 0 saat A-nya adalah 10 ditambah 40 akar 3. Dari mana ini ya? Ini sebenarnya kan solusinya ada 2. Yaitu 100 plus minus 40 akar 3. Kalau kita ambil yang negatif begini, ya, kita ambil yang negatif ini, maka ya kurang dari 100. Padahal kita tahu bahwa dari 0 sampai 100 tadi luasannya bernilai positif. Luasannya bernilai positif. Jadi nggak mungkinlah kurang dari 100. Pasti si A itu lebih dari 100. Jadi kita ambil yang plusnya. Yang dalam hal ini kurang lebih nilainya adalah 169,3. Jadi kita peroleh, oke, ketutup. Kalau kita masukkan 10 ditambah 40 akar 3 itu ke FA, akan kita peroleh memang dia sama dengan 0. Oke, selesai untuk teorema fundamental pertama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.